tantangannya cuma satu. Ketika kita masukin yang namanya roti, mie, kue, nasi, kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, begitu kita masukkan ke dalam mulut kita, dirubah menjadi gula. Nah otomatis gula darah kita meningkat. Nah ketika gula darah kita meningkat, nah pada saat itu makanya badan bilang, oh gula darahnya tinggi. Dia nggak boleh gula darah tinggi, harus diturunin balik ke baseline 90, 100 mg per desiliter darah, kan itu kan normal. Nah kelebihan gula itu harus dimasukkan ke dalam sel di dalam tubuh kita. Nah waktu kelebihan itu siapa yang ngambil? Pankreas kita merilis hormon namanya insulin. Yang ngambil kelebihan itu untuk ditaruh di mana? Untuk ditaruh di dalam sel di tubuh kita. Nah badan kita pada dasarnya membutuhkan karbo untuk apa? Untuk nutrisi dan untuk energi. Tapi kebutuhan badan kita itu kecil. Tapi kita pasti makannya lebih banyak. Nah tapi badan kita punya kecerdasan sendiri. Ini karena kesempurnaan Tuhan. Dia bilang katanya nggak apa-apa. Manusia pasti sering makan karbonya banyak. Ya udah kita siapin gudang gula di badan kita. Nah gudang gula itu ada di liver, ada di otot. Sama kalau sampai liver sama otot terbatas, akhirnya baru dibuang ke lemak. Nah jadi 3 gudang gula itu ada di sana. Nah cuma kalau bisa 2 gudang pertama yang bisa men-tackle itu udah selesai ceritanya, harapannya. Nah liver terbatas hanya cuma 100 gram. Otot sebenarnya agak sedikit lebih besar 400 gram. Nah cuma masalahnya nggak semua orang senang latihan beban gitu. Sehingga jadi ototnya kecil. Yang nggak pernah dilatih, sehingga akhirnya terpaksa ketidakmampuan gudang untuk menampung gula terlalu banyak. Akhirnya ya udah di toko sebelah di sana pasti diterima. Makanya jadi lemak. Makanya terjadi yang namanya yang disebut namanya de novo lipogenesis, proses pembentukan lemak baru gara-gara karbo. Bukan karbonya mengandung lemak. Jadi nasi jahat ya karena dia berlemak. Nasi nggak jahat, nggak kenapa-napa. Nasi mah biasa aja, kalau dimakan juga ya nggak apa-apa, orang buat tenaga.